Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Kita terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tetapi jangan lupa merintis, menumbuhkan, dan yang paling penting adalah merawat. Tugas 3.1.J Koneksi antar materi. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Yohanes Yosef Laos SPD, asal SMA Negeri Satswa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 1147. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, calon guru penggerak dapat membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka ragam cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melaksanakan refleksi bersama fasilitator, ibu bapak pengajar praktik, dan rekan-rekan calon guru penggerak dalam mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman baru untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Baca kutipan berikut menurut Bob Talbert. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is the bad. Teaching them what counts is best. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan Bob Talbert menekankan sekaligus menjelaskan, mengajarkan, dan menumbuhkan keterampilan dasar serta kemampuan akademik yang penting. Tetapi membentuk karakter dan moral peserta didik serta nilai-nilai kebaikan jauh lebih penting. Kaitan antara kutipan tersebut dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah, sebagai pemimpin pembelajaran kita harus mengedepankan etika prinsip hidup sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, haruslah bertanggung jawab dan berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita anut dalam pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dalam pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, didasarkan pada keadilan dan transparansi, dapat membangun kepercayaan,
saling menghargai dengan mengutamakan integritas, empati, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya keputusan yang diambil akan memberi dampak yang positif, produktif bagi kita dan lingkungan sekitar. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus berkontribusi pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menanamkan prinsip-prinsip etika dalam aspek pengajaran dan pengambilan keputusan, serta peka terhadap fenomena yang terjadi di sekolah. Saya harus mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam proses pembelajaran murid. Keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, bersumber pada nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, secara tidak langsung telah memberikan contoh dan teladan kepada murid bagaimana mengambil keputusan yang bijak, arif, integritas, dan bertanggung jawab serta peduli. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut saya, maksud dari kutipan George Wilhelm Friedrich Hegel di atas, jika dihubungkan dengan pembelajaran yang telah saya alami pada modul ini, adalah mengajarkan bagaimana saya menjadikan peserta didik berperilaku etis, bijaksana, mempersiapkan individu yang mampu dalam pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab, membentuk karakter baik, rasa keadilan, keterampilan akademis, dan memiliki integritas. Kesimpulan pembelajaran. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu peserta didik. Dengan Pratap Triloka, yaitu Ingarso Sung Tulodo, memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak, menjadi teladan yang patut ditiru. Ing Madya Mangun Karsa mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka. Tutwuri Handayani mampu mempengaruhi dan mendorong semangat, meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik, serta memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai universal dan tanggung jawab, adil, bijaksana, di mana sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang selalu berpihak kepada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Saya sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang mempertimbangkan 3 prinsip.
berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan mengutamakan keadilan, etis, bertanggung jawab, integritas, empati, dan berpihak pada murid. Mari bergerak bersama guru Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? bagi pendidikan. Pada materi pengambilan keputusan yang dipelajari memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching pada modul sebelumnya. Pada proses coaching, coach membantu coach dalam menentukan atau pengambilan keputusan melalui analisis dan evaluasi. Sedangkan pada modul ini, kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan, saya diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang diambil. Mari bergerak bersama. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Sebagai guru, saya menyadari bahwa harus memiliki kemampuan dalam mengelola aspek sosial emosional, di mana akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Kesadaran sosial emosionalnya membantu guru memahami dan mempertimbangkan dampak keputusan yang harus berpihak pada murid. Hal ini akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, seni diri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi, dan berlaku memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, dan dapat mengambil keputusan yang empatik, adil, bertanggung jawab, sehingga pengambilan keputusan yang dapat berjalan secara sistematis, konsisten sesuai dengan langkah sebenarnya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Proses pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika atau kebujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua berpihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai yang positif, hal ini menunjukkan bagaimana prinsip etis yang dipraktikkan dalam situasi nyata yang memiliki komitmen. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, tentunya akan berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dapat mendukung pertumbuhan perkembangan semua anggota komunitas. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi, dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika mengambil keputusan yang tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi secara adil dan bijaksana. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah resistensi terhadap perubahan, perbedaan pendapat, dan tekanan dari berbagai pihak, perasaan kecewa yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak.
Perubahan paradigma di lingkungan kita bisa mempengaruhi bagaimana dilema etika yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya dengan memerlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Namun dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak aman terhadap keputusan yang saya ambil. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Mari Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dapat memastikan bahwa metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan potensi masing-masing peserta didik. Dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya merdeka belajar, guru merdeka, murid bahagia. Keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, menciptakan pengalaman belajar yang efektif, mendukung pencapaian individu siswa, untuk memutuskan penggunaan belajar murid dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional. lekas bergerak. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil seorang pemimpin akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan peserta didik. Dengan menentukan kebijakan pendidikan dan dukungan yang diberikan, menciptakan kesempatan lebih baik dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Hal ini akan membawa dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi peserta didik. Apa sudah kita putuskan dan kita lakukan akan menjadi suatu catatan serta menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, bijaksana, serta adil melalui analisis dan pengujian yang mendalam berdasarkan fakta. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi peserta didik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan terkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam modul 3.1 memperdalam pemahaman tentang pengambilan keputusan etis, adil, bijaksana, efektif, berbasis nilai-nilai kebajikan, memiliki prinsip, paradigma, dan kesimpulan yang dapat saya ambil jika mengaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu pada nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, berpihak pada murid, berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan patrap trilogi karya yaitu Ingarso Sung Tuloada, In Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dengan pengujian serta hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 3.1, saya dapat memahami konsep seperti dilema etika, bujukan moral, paradigma, prinsip, dan langkah pengujian pengambilan keputusan, memberikan wawasan dan pengetahuan baru, sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang ambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak, adil, bijaksana, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema?
Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum pelajari modul 3.1 dalam pengambilan keputusan, saya biasanya membawakan prosedur umum yang berlaku di sekolah. Keputusan yang diambil kurang terstruktur. Setelah mempelajari modul 3.1, dapat menerapkan kerangka kerja yang lebih sistematis dengan menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaannya di antara pola ini menjadi pakaian baru yang sangat rinci, hati-hati, dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan bisa memberi kontribusi sesuai tupoksinya masing-masing dan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip etis. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Setelah mempelajari konsep di modul ini, dapat memberikan dampak dalam pendekatan lebih sistematis dan reflektif dalam pengambilan keputusan. Dan hal ini mempengaruhi cara saya dalam membuat keputusan dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai prinsip yang mendasar. Perubahan terbesar yang saya alami yaitu berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah, meningkatnya empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain, bijak serta adil dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Setelah mempelajari konsep di modul ini, dapat memberikan dampak dalam pendekatan lebih sistematis dan reflektif dalam pengambilan keputusan. Dan hal ini mempengaruhi cara saya dalam membuat keputusan dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai prinsip yang mendasar. Perubahan terbesar yang saya alami yaitu berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah, meningkatnya empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain, bijak serta adil dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kita terus bergerak dalam menggerakkan, tetapi jangan lupa merintis, menumbuhkan, dan yang paling penting adalah merawat. Salam sehat, salam sukses, salam hormat. Tuhan pasti akan memberi jalan, ruang, waktu, serta tempat bagi siapa saja yang punya rencana dan niat baik. Sekian dan terima kasih.